Pemirsa, Badan Kesehatan Dunia atau WHO sebelumnya telah menetapkan bagaimana cara COVID-19 bisa tertular dari satu orang ke orang yang lain adalah melalui droplet atau percikan liur yang bisa ditularkan antara satu orang ke orang yang lain. Itu sebabnya kita harus bisa menjaga jarak minimal 1 meter untuk bisa menghindari tertular virus COVID-19 dan juga menggunakan masker sesering mungkin, terutama jika berada di luar ruang. Namun, akhir pekan lalu WHO mengumumkan bahwa salah satu penularan COVID-19 ada teknik barunya, yaitu adalah melalui udara. Nah, ini menarik bagaimana akhirnya kita masyarakat ternyata tidak cukup hanya menggunakan face shield saja, tapi harus sering mungkin menggunakan masker agar tidak tertular COVID-19 yang berterbangan di udara, apalagi dalam sebuah ruangan yang ventilasinya tidak cukup baik. Prof, terkait dengan bagaimana ini COVID-19 masih terus dipelajari oleh sejumlah ilmuwan dan terus dipelajari lebih dalam lagi, ternyata dari droplet sekarang bisa ke udara. Nah, apakah dengan mengkonsumsi probiotik, meningkatkan probiotik, apakah bisa mencegah COVID-19 yang masih beredar berterbangan di udara, Prof? Ya, jadi intinya sebetulnya kalau masyarakat memahami dengan cara protokol kesehatan yang dijalankan dengan sempurna itu sudah sangat mengurangi. Ya, jadi masuknya berterbangan di udara, orang batuk, COVID berterbangan di udara itu banyak sekali. Kita menghirup, nah, jadi bisa disakit. Tapi kalau dia pakai masker, pakai face shield, ya, itu akan sangat mengurangi. Dulu prediksinya akan selesai dalam 3 bulan. Yeah. Itu ada benarnya juga. Kalau semua orang itu tertib, pakai itu semua, dia akan turun. Tapi karena ini tidak tertib, ya misalnya kayak gini, satu daerah tidak tertib, wah melonjak lagi zona merahnya, itu kan yang tidak bagus. Jadi salah satu yang harus dipahami masyarakat yang bisa melakukan sendiri adalah dengan ini. Ditambah lagi dengan yaitu daya tahan tubuh yang harus baik itu, ya, dan juga ya obat-obat, monggo seluruh dunia mencari pengobatan yang baik untuk mengatasi, mengontrol atau mungkin membunuh agak susah karena suatu kehidupan, jadi tidak dihilangkan begitu aja. Ya. Berarti hanya bisa meredam, mengontrol, menekan, tidak bisa membunuh, Prof? Bisa membunuh. Jadi singkatnya begitu. Tapi meredam kan jumlah sedikit dia tidak bikin masalah. Karena jumlahnya itu banyak, ya, dan juga replikasinya, jadi berkembang biak cepat sekali, dan juga mengenai seluruh dunia, dan juga merusak tatanan ekonomi dan segala macam itu sangat mengganggu suatu kehidupan dunia. Ini harus segera diatasi. Oke, jadi masyarakat harus dan wajib mematuhi protokol kesehatan, itu pasti, dan juga meningkatkan sistem imunitas melalui probiotik yang ada dalam tubuh. Pak Rekta tadi dikatakan bahwa produk Pro IM1 ini dirilis atau di-launching ternyata bersamaan dengan COVID-19 merebak. Ini memang suatu kebetulan atau memang oke, sedang COVID nih, ini adalah produk yang cocok, akhirnya kita launching saja. Ceritanya gimana Pak Rekta? Sesungguhnya Pro IM1 diproduksi bukan khusus untuk COVID, seperti saya katakan tadi, dengan memiliki mikrobiota yang sehat, maka seluruh organ akan sehat, tubuh akan sehat, kita bisa terhindar dari penyakit apa aja, dari penyakit infeksi sampai penyakit non-infeksi. Nah, Pro IM1 ini adalah pembentuk mikrobiota. Jadi kebetulan waktu launching merebak COVID-19 ini. Nah, karena fungsi dari Pro IM1 ini pembentuk mikrobiota, pada gilirannya mikrobiota akan memodulasi sistem imun kita sampai seimbang, sehingga dengan sistem imun yang seimbang itu penyakit-penyakit infeksi secara umum, bahkan COVID-19 secara khusus itu bisa dihindari, bisa dicegah. Bahkan untuk menyembuhkan juga COVID-19 dengan mekanisme menyeimbangkan imun sistem tadi, sudah ada bukti-bukti yang kami peroleh dari pemakaiannya. Oke, kalau berbicara masalah kandungan, Pak Rekta, apa yang terkandung dalam Pro IM1 ini? Nah, ini bentuknya kapsul, ditelan, atau diminum, atau seperti apa Pak Rekta? Bentuk sediaan dari Pro IM1 ini adalah cairan. Oke, bentuknya cairan. Betul. Cairan, jadi mengkonsumsinya dengan diminum. Boleh langsung diminum, ya, tapi boleh juga dicampur dengan segelas air, atau segelas teh tawar, atau dengan jus. Tapi yang pasti mengkonsumsinya harus setelah makan. Setelah makan. Jadi cara mengkonsumsi Pro IM1 yang berbentuk cair ini adalah bisa langsung diminum cairannya atau dicampurkan kepada minuman, air, teh tawar, atau jus. Nah, kalau dari Prof,
Apa yang sudah Anda lihat dari kandungan Pro EM1 ini? Apakah ini sudah layak untuk dikonsumsi masyarakat? Sudah amankah? Karena kita tahu beberapa obat justru menimbulkan efek samping, ketergantungan. Dari yang Anda lihat, Prof, seperti apa? Apakah sudah cukup baik untuk bisa menangkal COVID? Saya kira melihat isinya, ya komposisinya itu suatu multiprobiotik. Jadi tidak satu macam probiotik, bermacam-macam. Oke, Multiprobiotik. Jadi itu sangat penting untuk diminum bisa meregulasi kembali yang kekacauan kuman-kuman mikrobiota susu yang dulu namanya dysbiosis. Kalau kacau, sekarang diregulasi jadi eubiosis. Nah itu bekerjanya akan lebih maksimal untuk meningkatkan imun sistem. Kalau dysbiosis, kekacauan imun sistem juga down. Ya. Itu yang penting, Mas. Jadi di samping itu juga tidak hanya itu dok ya, makan yang baik seperti dikatakan, protokol kesehatan harus baik, makan baik, tidur cukup, ya, hidup yang bagus, normal ya. Ada efek samping yang ditimbulkan, Prof, saat kita mengkonsumsi ya, probiotik sejauh berlebihan ini itu? kuman baik ya. Jadi sebenarnya belum ada laporan yang mengatakan bahwa itu menimbulkan suatu masalah yang sangat besar, tidak ada. Jadi itu memang diperuntukkan yang kuasa itu sudah memberikan ini ya, manusia harus menggunakan ini ternyata sudah betul itu. Jadi tidak ada side effect sama sekali. Justru sangat membantu untuk daya tubuh, untuk kehidupan kita sangat terbantu sekali dengan konsumsi ini. Oke, jadi tidak ada efek samping, tidak ada ketergantungan, dan justru ini dengan adanya multiprobiotik yang terkandung dalam Pro EM1 bisa semakin memperbagus kondisi probiotik dalam tubuh dan mencegah terturunnya COVID-19. Kalau dari Pak Rekta, ini sejauh apa distribusinya? Apakah masih dalam skala Jawa Timur atau justru satu Indonesia sudah terdistribusi dengan baik Pro EM1 ini? Awal produksi Pro EM1, batch pertama kami lebih banyak mendonasikan untuk pengendalian COVID-19, Mas Oki. Kami memberikan kepada gugus tugas pusat di Jakarta, memberikan bantuan kepada gugus tugas di Jawa Timur, memberikan bantuan kepada gugus tugas di universitas, memberikan bantuan ke pondok-pondok pesantren, ke gereja-gereja, ya sebagai pencegahan petugas-petugas atau waktu ulama melayani umat, melayani masyarakat supaya bisa mencegah dari penularan COVID-19. Oke, jadi meskipun di launching bersama dengan COVID-19 tidak artinya langsung dijual belikan secara bebas, tapi justru didonasikan untuk bisa membantu penanganan COVID-19. Ya, batch pertama dengan batch kedua ya. Selanjutnya sudah dijual untuk umum ya. Kami sudah memiliki beberapa distributor untuk meluaskan distribusi produk ini. Ada di Lombok, Bali, Surabaya, Solo, Jakarta sampai Lampung. Dan terus kami akan meluaskan lagi ke kota-kota lainnya. Oke, baik. Jadi sudah hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan harapannya dengan kita semakin tertib menjaga protokol kesehatan dan juga mengkonsumsi probiotik dalam tubuh supaya bisa meningkat, itu bisa mencegah terturunnya COVID-19 dan kita bisa hidup sehat di tengah pandemi COVID-19 atau di era new normal, kenormalan baru. Pemirsa jangan kemana-mana, IBRI akan segera kembali usai jeda berikut.